Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan kembali belajar kimia. Dan materi kita hari ini yaitu tentang bahan kimia dan penggolongannya. Bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Apakah bahan kimia itu berupa pensil, pulpen, buku, penghapus, gunting, atau alat ATK lainnya? Atau bahan kimia itu berupa racun, berbahaya, atau berupa obat-obatan? Atau bahan kimia itu berupa buah-buahan, sayur-sayuran? Atau apa sih sebenarnya bahan kimia itu? Bahan kimia atau zat kimia dikenal juga dengan sebutan materi. Nah, bahan kimia atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya air, garam, gula, baju, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jadi syaratnya memiliki massa dan menempati ruang. Penggolongan bahan kimia setidaknya di sini dibahas 3 penggolongan bahan kimia. Yang pertama, penggolongannya berdasarkan jenis. Yang kedua, penggolongan bahan kimia berdasarkan asal. Yang ketiga, penggolongan bahan kimia berdasarkan sifatnya. Kita masuk yang pertama, yaitu bahan kimia penggolongan berdasarkan jenisnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu bahan kimia organik dan bahan kimia anorganik. Apa bedanya? Bahan kimia organik adalah bahan kimia yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, madu, minyak bumi, itu juga termasuk contoh dari bahan kimia organik. Kenapa? Karena minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Sedangkan bahan kimia anorganik adalah bahan kimia yang umumnya berasal dari bukan makhluk hidup. Misalnya air, batu, atau berbagai macam logam mineral, itu juga contoh dari bahan kimia anorganik. Kita masuk ke penggolongan yang kedua, yaitu penggolongan bahan kimia berdasarkan asalnya. Juga dibagi menjadi 2, yaitu bahan kimia alami dan bahan kimia sintesis atau buatan. Bahan kimia alami adalah bahan kimia yang dapat langsung digunakan atau sedikit pengolahan. Misalnya buah. Misalnya kita pengen makan pisang. Ketika pisangnya sudah matang, kita bisa langsung konsumsi. Sayur-sayuran itu juga bahan kimia alami. Air, tanah itu juga bahan kimia alami karena bisa langsung digunakan. Sedangkan bahan kimia sintesis adalah bahan kimia yang butuh pengolahan lebih jauh, biasanya di industri atau di pabrik. Misalnya kaca, plastik, pupuk urea, pakaian, ini juga sama. Contoh dari bahan kimia sintesis karena butuh pengolahan lebih lanjut di pabrik atau industri. Gunting itu juga sama. Terakhir adalah penggolongan bahan kimia berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2, yaitu bahan kimia yang aman atau tidak berbahaya dan bahan kimia yang berbahaya. Contoh dari bahan kimia yang aman atau tidak berbahaya adalah air yang biasa kita konsumsi atau kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oksigen, makanan, itu juga contoh bahan kimia yang aman atau tidak berbahaya. Sedangkan bahan kimia berbahaya, itu berbahayanya bisa ketika dikonsumsi, bisa ketika terhirup, atau ketika terkena kulit. Contohnya apa? Rokok. Rokok itu mengandung sangat banyak racun-racun yang jika terhirup oleh kita atau ketika kita konsumsi, baik oleh perokok aktif maupun perokok pasif. Miras atau minuman keras, minuman beralkohol itu juga termasuk contoh bahan kimia berbahaya.
racun, narkotika, itu juga contoh dari bahan kimia yang berbahaya. Asam-asam kuat, misalnya asam klorida, asam sulfat pekat, atau asam cuka pekat, itu juga sama, itu juga berbahaya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.